Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam kita sampaikan pula kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa TVRI di mana saja Anda berada, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam acara kesayangan kita, kajian Kitab Kuning Sahih Bukhari. Dan pada hari ini kita akan lanjutkan kajian kita masih bersama guru kita Dr. Ahmad Lutfi Fatullah. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita ketemu lagi untuk melanjutkan kajian Kiai ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Dan di sini juga kita tidak sendiri Kiai ya. Kita di sini yang pertama bersama dengan Bapak Haji Samsir Kamaludin sebagai Kepala Pendidikan Mubalik Al-Azhar Kebayoran Jakarta Selatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang nanti kita mungkin bisa sharing juga Pak tentang tema kita pada hari ini. Insyaallah. Dan juga yang di tengah adalah pembaca kitab kuning kita Ustadz Muhammad Nur Yasin. Nah, di sini sudah ada juga di studio ibu-ibu dan bapak-bapak dari Pendidikan Mubalik Al-Azhar Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah. Baik, sekarang ini pagi-pagi suasananya masih mungkin terasa ngantuk. Coba Bu, Bapak Ibu tangannya begini coba, ikuti saya. Agak segini Pak ya. Oke, ikutin kata-kata saya, ikuti perintah saya ya. Ikuti perintah saya. Oke, siap? Oke, ya, pegang dagu. Pegang dagu. Ini mencontohkan apa? Ternyata perbuatan itu lebih efektif daripada hanya sekedar kata-kata. Ya, seringkali orang tua ingin mengatakan, "Sholat kamu," padahal orang tuanya tidak sholat. Tidak perlu menyuruh anaknya sholat, orang tua sholat pasti akan mengikuti. Kata anak, "Bapak kok nggak sholat?" Bapak dulu sudah punya pengalaman sholat, sekarang nggak dulu. Ya kan? Orang tuanya ingin anaknya sabar, tetapi orang tuanya marah-marah melulu. Nah, inilah artinya kita kehilangan contoh. Tidak usah jauh-jauh kayak tadi contohnya. Saya suruh pegang dagu, pegangnya. Padahal bicara saya bilangnya, saya perintahkan ikuti perintah saya. Ya kan, ikuti kata-kata saya, tetapi yang dilihat adalah contoh. Subhanallah. Nah, mungkin ini. Dan hikmahnya kalau kita bicara masalah pendidikan, katanya yang paling banyak berinteraksi di rumah itu adalah perempuan, ibu-ibu. Oleh karena itu tema kita hari ini Kiai ya, kita bicara tentang perempuan ya. Hak-hak perempuan untuk belajar. Hak-hak perempuan. Baik. Nah, sebelum kita mulai kajian kita, mari sama-sama kita tenangkan hati kita dulu dengan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Syekhu SPDI dan terjemahan dari Saudari Ati Mapasawang yang akan membacakan surat An-Nahl ayat 36 sampai dengan 37. Mari sama-sama kita simak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما
لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan sungguh kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah saja dan jauhilah togut itu. Maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah, dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatannya. Maka berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan rasul-rasul. Jika kamu sangat mengharapkan agar mereka mendapat petunjuk, maka sesungguhnya Allah tiada memberi petunjuk kepada orang yang telah disesatkannya. Dan sekali-kali mereka tiada mempunyai penolong. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga saja yang membacakan dan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pemirsa yang ada di rumah, tolong disiapkan segala sesuatunya. Bagi Anda yang telah menggunakan laptop, silakan disiapkan, atau kitabnya silakan disiapkan. Dan bagi yang belum, nah ini bisa langsung mencarinya Kiai ya di www.pusatkajianhadis.com. Baik, sebelum kita mulai kajian ini, kita akan jeda dulu. Tetap bersama kami dalam kajian Kitab Kuning Sahih Bukhari. Ya, Alhamdulillah, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam kajian Kitab Kuning Sahih Bukhari. Dan perlu kami sampaikan bagi Anda yang ingin memasuki pintu surga melalui pintu sedekah, nah silakan deh berlomba-lomba menyampaikan sedekahnya per bulan sebesar Rp50.000 yang insya Allah akan dimanfaatkan untuk pemberdayaan. Nah, pemberdayaan apa aja nih kita mau tanya Kiai. Sebelum mulai kajiannya boleh dong cerita sedikit dari yang 50.000 terkumpul itu mau diapain sebenarnya? Iya, yang pertama program kita adalah untuk digitalisasi hadis. Nanti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Riyadhus Shalihin itu semuanya kita digitalkan dan kita open. Yang mau ngambil download silakan aja tanpa bayar lagi, Ustaz. Iya, subhanallah. Terus kita juga ingin memperluas perpustakaan hadis biar terlengkap se-Indonesia atau bahkan lebih daripada itu, Ustaz. Masya Allah. Dan kita juga lagi membangun nih, sudah mulai, tanahnya sudah ada, lagi membangun pesantren hadis untuk keluarga. Nanti selanjutnya ada program juga pesantren nenek-nenek. Waduh. Dan kakek-kakek. Iya. Nanti gitu kayak begitu masuk ke pesantren itu disambut dengan lagu ini, Bila Israel datang. Ya. Maksudnya apa? Biar melalui hadis itu orang-orang yang sudah lanjut usia bisa mempersiapkan. Ini loh yang diajari oleh Rasulullah untuk mempersiapkan kematian. Tapi kayak tadi ngomong soal sedekah ya. Kan ada 3 ya. Yang pertama anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, sama sedekah jariah. Nah kalau gitu, kalau nyumbang berarti bisa dapat 2 dong. Yang satu amal jariahnya, dan ini karena untuk ilmu, berarti ilmu yang bermanfaat juga. Bisa dua-dua itu dapat ya? Bisa 2. Hanya dengan Rp50.000? Dengan tambahin dikit. Ya. Nah, ini kan semakin ilmu hadis itu kesebar, maka semakin banyak orang yang cerdas, semakin banyak orang yang soleh, semakin dekat dengan Rasulullah. Akhirnya
itulah yang kita harapkan. Ya, kita senang ya, Dr. Lutfi ini punya visi yang sangat ke depan gitu. Artinya bagaimana visinya memiliki perpustakaan hadis terlengkap di Indonesia, subhanallah. Dan ini patut kita dukung, gak usah capek-capek dukungnya, tinggal transfer aja nih nomor rekeningnya, coba ada di layar kaca tuh bisa dilihat ya seperti apa. Nah, ayo kita berlomba-lomba, semoga kita termasuk dalam gerbongnya Dr. Lutfi. Nanti kalau di akhir ditanya, saya dulu ikut Dr. Lutfi loh. Nah, gitu. Oh ya udah sini masuk surga gitu. Gitu lah ya. Baik, silakan dokter, kita akan mulai kajian kita, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Para pemirsa TVRI di mana saja berada, rahimakumullah. Alhamdulillah, kajian ini semakin hari semakin banyak diminati, banyak dilihat orang, dan yang kita inginkan adalah semakin bermanfaat, semakin dirasakan manfaatnya, dan semakin mendekatkan kita kepada hadis Rasulullah SAW. Kalau kita sudah cinta hadis, maka insya Allah kita akan bersama Rasulullah di padang mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan membaca hadis bab ke-32, hadis ke-98. Babnya itu kalau bahasa Arabnya adalah babu izotil imam an-nisa'a wa ta'limihin. Bab mengenai nasihat imam untuk kaum perempuan dan mengajarkan mereka. Kalau bahasa yang gampangnya ya adalah hak-hak perempuan untuk belajar. Apa kaitannya dengan yang bab yang sebelumnya? Kalau yang sebelumnya kan yang kita ajari ini istri dan pembantu. Kalau ini lebih umum nih untuk wanita, mau istri ke, mau masih anak-anak ke, mau si remaja, mereka punya hak untuk belajar. Dan ini kan akan kita lihat bahwa mereka berhak untuk belajar. Dan siapa yang mengajarkan? Kalau di teks hadis ini yang mengajar itu imam. Imam itu artinya pemimpin. Kalau dulu kan Rasulullah langsung yang mengajarkan. Habis itu Umar pun mengajarkan, Abu Bakar pun mengajarkan, Umar pun mengajarkan, Ali pun mengajarkan. Nah, ini berarti kan presiden ya. Presiden mungkin penggantinya adalah pemerintah. Pemerintah harus mempersiapkan hal-hal pengajaran untuk kaum perempuan. Pendidikan yang terbaik. Pendidikan yang terbaik untuk kaum perempuan. Makanya anggarannya dibesarkan nggak jadi masalah. Harusnya sebenarnya. begitu, Ustaz. Penerjemahan dari hadis ini tuh ya, Ustaz. Termasuk, Ustaz. Ya. Nah, bagaimana hadisnya kita akan dengarkan. Nanti ada agak loncat ya, karena ada dua bab yang temanya sama, tapi agak sedikit nomornya berbeda. Ya. Kita akan baca nanti dua hadis. Habis itu sebagaimana biasa kita jelaskan sanadnya dan matannya. Baik, nih sahabat saya Ustaz Yasin, silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Babu idamil imamin nasa'i wa An-Nisa'a. Babul idamil imamin nisa'a wa ta'limihinna. Haddatsana Qala al-Imam Bukhari. Qala al-Imam Bukhari. Haddatsana Sulaiman bin Harbin qala haddatsana Su'bah an Ayyuba qala sami'tu atau qala sami'tu ibn Abbas qala asyhadu 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam qala atahu asyhadu 'ala ibni Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja wa ma'ahu Bilal fa dhanna annahu lam yusmi fa wa'adahunna wa amarahunna bi shadaqah faja'alatul imra'atu tulqil qurta wal khatama wal Bilalu ya'khudhu fi tarafi thawbihi. Baik, ini artinya apa? Kita bisa lihat di layar kaca kembali. Ini program yang sudah kita miliki. Bab nasihat imam untuk kaum perempuan serta kesempatan untuk mengajarkan mereka. Ini hadisnya. Ibn Abbas berkata, Nabi SAW keluar bersama Bilal dan dia mengira bahwa dia tidak didengar. Maka Nabi memberi nasihat kepada wanita dan memerintahkan untuk bersedekah. Maka seorang wanita memberikan antingnya dan cincin emasnya, dan Bilal memasukkannya ke dalam saku bajunya. Ini hadisnya. Nah, ini berkaitan, Ustaz, berkaitan dengan hadis yang setelahnya, bab yang setelahnya. Kita juga minta Pak Yasin untuk membaca hadis yang setelahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Babul hal yu'jalun nisa'i yawma ala khidatin fil ilmi. Hadasana Adamu qala haddasana Su'batun qala haddasani ibnu Asba'iyya
ghiniya. Qala sami'tu Aba Solih Zakwan Zakwana yuhaddithu an Abi Sa'id Khudri qalat qalan nisa'u lin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalabana alaikar rijalu faj'al lana yauman min nafsika fawa adahuna yawma laqiyahunna fihi fawa'adahunna wa amaruhunna fakana fima qala lahunna ma min kunna imra'atun tuqaddahu thalatha min waladiha illa kana alaha hijaban minan nar faqalat imra'atun wasnaini faqala wasnaini. Baik, artinya apa? Kita lihat lagi program kita. Abu Sa'id Al-Khudri bercerita bahwa kaum perempuan berkata kepada Nabi SAW, kaum laki-laki telah mengalahkan kami untuk bertemu dengan engkau, maka berilah kami 1 hari untuk bermajlis denganmu. Maka Nabi SAW berjanji kepada mereka 1 hari untuk bertemu dengan mereka. Lalu Nabi SAW memberikan pelajaran dan memerintahkan kepada mereka. Di antara yang disampaikannya adalah, tidak seorang pun dari kalian yang merelakan 3 orang dari anaknya, kecuali dia akan menjadi tabir bagi dirinya dari neraka. Berkata seorang, bagaimana kalau 2 orang? Nabi SAW juga 2. Ini hadisnya, dan kita akan kupasnya satu persatu, Mas Agus ya. Ya, kita lihat yang pertama. Dari sisi bab sudah kelihatan bahwa perempuan itu meminta ya. Ketika mereka merasa bahwa laki-laki ini banyak banget punya majelis taklim dan Rasulullah sering kali bertemu dengan mereka mengatakan, kami juga perlu ilmu. Kami perlu ilmu, kami dikasih dong haknya. Dan ternyata tuntutan mereka nggak usah pakai demo, Bu. Sudah dikabulkan oleh Rasulullah. Rasulullah mengkhususkan hari-hari tertentu majlis taklim untuk kaum perempuan. Nah, ketika di situ apa di 2 hadis ini ada tentang sedekah, ada tentang keutamaan perempuan. Yang pertama Rasulullah bilang sedekahlah. Rasulullah minta mereka untuk bersedekah. Kalau dalam hadis yang lainnya, ku anfusakum wa ahlikum naro. Rasulullah menggunakan ayat itu, dan ittaqun naro walau bisyaqi tamrah. Sedekahlah walau dengan 1 biji kurma. Kenapa seperti itu? Karena Rasulullah bilang bahwa aku melihat mayoritas penghuni neraka adalah kaum perempuan, sedangkan mayoritas penghuni surga adalah kaum miskin. Supaya ibu-ibu, supaya kaum perempuan tidak menjadi penghuni neraka, ayo bersedekah. Ini pengajaran Rasulullah yang pertama. Apa respon orang perempuan? Kalau minta ngaji, ya ngaji. Kalau diajarin, jangan cuman minta diajarin tapi tidak mengikuti apa yang diajarkan. Mereka langsung, Bu, yang punya gelang dicopot gelangnya disedekahin, yang punya anting dicopot antingnya disedekahin, yang punya dompet dibuka dompetnya disedekahin. Ini respon sahabat-sahabat perempuan di zaman Rasulullah SAW. Kalau di zaman sekarang disuruh sedekah gimana, Mas Agus? Kalau di sini saya yakin subhanallah luar biasa di sini ininya. Keinginan bersedekahnya. Itu. Kenapa seperti itu? Karena mereka tahu kok. Rasulullah ketika menyuruh mereka untuk bersedekah, karena Rasulullah menyuruhnya karena khawatir ya, jangan-jangan yang saya lihat ini masuk ke neraka. Supaya yang kaum perempuan yang saya lihat ini tidak masuk neraka, ayo kita sedekah. Ayo bebaskan diri kita dari api neraka dengan sedekah. Dan responnya luar biasa. Ini, Masya Allah. Ini ajaran Rasulullah yang pertama, Ustaz. Ya. Ajaran yang kedua adalah Rasulullah kasih kabar gembira bahwa di antara nanti ada yang punya anak 3 orang sebelum dia balik, terus dia diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala nyawanya, maka 3 anak ini akan menjadi sitron, akan menjadi tabir, akan menjadi penghalang bagi ibu untuk masuk neraka.
Baik. Kalau gitu punya anaknya 3 anak. Kan banyak orang punya anak perempuan. Gimana begitu? Kenapa kok nggak punya anak laki? Nanti ada orang ketika punya anak perempuan meninggal atau punya anak meninggal, sedih karena anaknya meninggal. Ketahuilah bahwa Allah ketika mengatur segala sesuatu ada hikmahnya, dan hikmah itu adalah untuk kepentingan manusia. Salah satu diantaranya adalah anak perempuan itu bukan untuk dibunuh. Anak perempuan itu kalaupun diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka akan menjadi tabir buat ibunya dari api neraka. Ada yang salah paham, Ustaz. Salah pahamnya gimana? Punya anak 3, mati, kalau gitu kita anteng-anteng aja, nggak usah berbuat baik lagi, toh udah dijamin tidak masuk ke surga. Maksudnya bukan seperti itu. Masuk neraka. Maksudnya bukan seperti itu. Bukan berarti orang man qala la ilaha illallah dakhala jannah, orang yang ngucap la ilaha illallah habis itu masuk surga tanpa beramal soleh. Enggak, maksudnya kan enggak gitu. Maksudnya adalah kalau ibu ini sabar dengan cobaan ini, pahala kesabarannya itu akan membawa dia masuk ke surga. Karena dia sudah masuk surga, maka sebabnya masuk surga apa? Sabar. Yang menyebabkan sabar apa? Ujian anaknya. Anaknya meninggal. Anaknya meninggal, dia sabar, akhirnya dia dapat pahala besar, akhirnya masuk ke surga. Coba kalau nggak punya anak perempuan yang meninggal, kan dia nggak sabar. Nggak sabar, pahalanya dari mana, Ustaz? Ini hikmah dibalik sabda Rasulullah yang tadi, Ustaz. Ya, baik. Jadi kalau dari apa yang disampaikan oleh Kiai tadi, ada beberapa poin penting yang bisa kita garis bawahi. Yang pertama, tentang perhatian pendidikan, pembelajaran itu kepada perempuan. Karena kan biasalah, artinya masih mungkin masyarakat kita itu masih ada yang beranggapan bahwa ya kalau namanya perempuan itu tidak perlu sekolahnya. Betul. Belajar yang tinggi-tinggi, karena juga nanti juga toh akan di rumah juga. Nah, artinya ini akan menolak itu. Kemudian yang kedua dari sisi isinya ya. Isinya ternyata di sana itu kalau yang saya lihat banyak hal-hal yang menyentuh sebenarnya ini. Kalau bicara sedekah ini kan seolah-olah itu kan yang disentuh adalah hati gitu ya. Dan juga yang kedua soal kematian. Jadi kayaknya hadis ini nih hadis yang sangat feminim sekali menurut saya gitu ya. Jadi sangat menyentuh kepada perasaannya perempuan. Betul. Boleh saya tambahin, Ustaz? Ya, silakan ya. Kenapa kok Rasulullah menyuruh orang perempuan untuk banyak bersedekah? Karena salah satu di antara kebiasaan orang perempuan adalah belanja. Belanja. Nah, belanjaannya kan kadang-kadang kalau belanja dalam batasan yang wajar, is okay, yang itu mubah. Tapi kalau belanjanya sudah hobi, kebanyakannya kan berlebihan. Berlebihan ntar innal mubazirina kanu ikhwanas syayatin. Kalau berlebihan udah temennya setan. Nah, untuk menghindari berlebihan ini dikat oleh Rasulullah. Dikat sedekah. Masalahnya ibu-ibu yang belanja juga udah sedekah, Ustaz. Jadi ya udah, saya sudah sedekah juga, orang berarti boleh saya belanja gitu. Memang unik, Ustaz, kadang-kala ada tas nih, warnanya sama, cuman ini agak berbeda bentuknya tuh kan begini. Kalau perempuan kan senang begitu. Sepatu misalkan udah sama, cuman dilihat enggak kok ini beda nih, ada yang begini. Tapi itu mungkin memang udah ini ya, naluri yang perempuan. Ibu seneng kalau melihat sesuatu yang indah-indah. Iya. Sekarang kalau kita pengen ini juga nih, boleh minta masukan juga ya kepada Pak Samsir ini, Pak, kalau terkait sama pendidikan kan. Nah, ini kalau kita bicara perempuan ini, Pak. Ini kalau Bapak sebagai Kepala Pendidikan Mubalik Al-Azhar Kebayoran Jakarta Selatan. Nah, ini gimana, Pak? Aplikasinya di sana itu seperti apa? Maksudnya apakah memang antara perempuan jamaah ataupun di situ apa anggota yang perempuan sama yang laki-laki ini memiliki ini yang sama gitu, Pak? Baik, terima kasih. Saya akan awali barangkali ada budaya kita yang tidak benar. Perempuan itu tidak perlu pendidikan yang tinggi. Ya. Karena diatur triple UR. Sumur, dapur, kasur. Urusannya 3 itu aja. Padahal kalau kita mempelajari pri hidup Rasulullah, Siti Aisyah itu murid utama beliau. Kemudian sesudah Rasulullah meninggal, Siti Aisyah yang mengajarkan umat tentang agama. Iya. Belajar kan? Jadi Siti Aisyah belajar.
Begitu juga sahabat-sahabat, istri-istri sahabat yang lain itu pengajar-pengajar semua. Dan satu hal yang sangat penting Pak Ustadz, bagaimana seorang ibu yang diharapkan untuk menjadikan anaknya manusia yang utuh, kalau dia tidak punya ilmu. Ilmu yang harus dimiliki oleh seorang ibu itu tidak satu, banyak sekali. Mengurus seorang anak, dia bisa menjadi manusia yang betul-betul manusia seperti yang didesain oleh Allah. Ada berapa ratus ilmu yang harus dimiliki oleh ibu. Sebenarnya kalau kita boleh membuat matematik, ilmu seorang ibu itu harus lebih banyak dari ilmu seorang bapak. Sementara itu dulu, Pak. Iya. Jadi sebenarnya di kegiatan pendidikan mubalik ini banyak ibu-ibu yang ikut ini ingin menjadi mubalik untuk masyarakat atau untuk keluarga. Nah, jadi kita di pendidikan mubalik Al-Azhar ini mengharapkan ada 3 target. Yang pertama, peserta itu menjadi mubalik untuk dirinya sendiri. Karena siapa yang mengatakan kita tidak Islam? Dari lahir sudah Islam. Tapi keislaman kita itu belum tentu diiringi dengan ilmu yang bisa mendukung keislaman kita. Ya kan? Nah, kemudian dengan belajar di pendidikan mubalik Al-Azhar, kita gali kembali, walaupun tidak terlalu mendalam, dengan Pak Lutfi dan dosen-dosen kita yang lain, supaya lebih paham. Saya itu sebagai seorang muslimah tuh rupanya harus begini. Selama ini belum sampai segitu. Artinya dia menjadi mubalik untuk dirinya sendiri. Kalau si ibu, si bapak sudah mampu mengendalikan dirinya dengan ilmu-ilmu yang harus dia miliki, dia akan menjadi mubalik untuk keluarga. Kan yang diajarkan ku anfusakum wa ahlikum naro, bukan saya aja yang harus masuk surga, tapi istri diajak, anak diajak, cucu diajak. Nah, sesudah dia bisa menjadi mubalik untuk dirinya sendiri, dia menjaga keluarga. Nah, tentu ada di antara yang ikut pendidikan mubalik itu, ada yang mempunyai waktu yang cukup untuk mubalik untuk umat. Baik. Jadi tiga-tiganya dapat. Terima kasih. Baik, luar biasa, alhamdulillah. Dan saya kira ini juga bisa menjadi contoh buat kita semua dan juga Anda yang berada di rumah. Jadi tidak ada kata terlambat ya, walaupun sudah bapak-bapak, ibu-ibu ataupun sudah menjadi kakek dan nenek, tetap yang namanya belajar harus tetap semangat. Nah, baik, sebelum kita lanjutkan Kiai, kita akan saksikan dulu sebuah tayangan sisi lain. Mari sama-sama kita simak. Zaman ini kita sebut zaman modern. Ada orang menyebutnya zaman canggih, ada pula istilah era globalisasi dan informasi. Apapun namanya itu tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah ialah, siapkah kita? Dan siapkah generasi muda menghadapi zaman yang penuh tantangan ini? Pendidikan formal yang sudah didapatkan di sekolah-sekolah tidaklah cukup untuk menghadapi semua ini. Apalagi berbicara iman, akhlak, etika, dan budi pekerti. Di sini diperlukan pendidikan agama yang seimbang. Alhamdulillah di SMP Islam Terpadu Al-Muhni telah diterapkan suatu kurikulum belajar yang menekankan pentingnya pendidikan agama. Salah satunya adalah mengantarkan para siswa tentang keyakinan dan iman dengan lebih mendalami Al-Quran serta kajian-kajian hadis. Khusus bagi para siswi perempuan ditempatkan di tempat tersendiri agar hak belajar para siswi perempuan terjamin keleluasaannya dan dapat melaksanakan proses belajar sehingga lebih mudah memahami kajian-kajian yang diterapkan para guru. Allah mengajari kita kedisiplinan tinggi dalam menghargai dan memanfaatkan waktu. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan aktivitas yang terstruktur rapi dalam kehidupan kita.
Dengan kedisiplinan waktu yang dimanfaatkan para siswi-siswi perempuan di SMP Islam Terpadu Al-Muhni, insya Allah mereka akan menjadi wanita-wanita yang tangguh sehingga menjadi calon ibu yang cerdas. Ini diperlukan karena ibu adalah guru pertama bagi setiap putra-putrinya dalam keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, saya mau nanya, hadis-hadis itu kan banyak. Gimana cara kita gampang menghafalnya? Memang banyak, dan hadis itu misalkan satu materi itu hadisnya bermacam-macam. Tapi supaya kita gampang untuk mengingatnya, kita pilih salah satu hadis dari materi yang satu itu, gitu, di antara hadis-hadis yang banyak itu. Jadi kita punya pegangan satu hadis dan yang kita hafal itu. Untuk selainnya mungkin kita bisa menghafalnya sambil berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengajian kali ini membahas tentang pendidikan bagi hak perempuan. Mengenai hadis tentang pendidikan ini, Bismillahirrahmanirrahim. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimah. Yaitu kewajiban bagi pribadi muslim dan muslimah untuk menuntut ilmu. Dalam hal ini, pribadi muslimah juga diwajibkan untuk menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu itu kepada orang lain. Contohnya, anak didik dan guru. Guru itu juga wajib mengamalkan ilmunya untuk disalurkan kepada anak didik. Dan anak didik mengamalkan ilmunya kemudian menyalurkan lagi kepada orang lain. Ini merupakan kewajiban bagi setiap orang, dan pendidikan itu sangat penting bagi manusia sampai kapanpun, tidak mengenal usia dalam belajar dan meraih pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ranjani. Saya kelas 8 SMP Al-Muhni. Selama di sini saya belajar banyak hal, termasuk saya juga belajar hadis, dan salah satu hadis yang saya pelajari di sini yaitu Bukhari dan Muslim. Alhamdulillah semenjak belajar di sini saya bisa mendapat banyak manfaat, yaitu banyak sekali, dan saya bisa terapkan sehari-hari di rumah. Salah satu hadis yang saya hafal yaitu innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa, yang isinya yaitu tentang segala sesuatu yang kita lakukan itu berdasarkan niatnya. Contohnya adalah jika kita ingin belajar di sekolah, kita harus benar-benar belajar untuk mendapat apa yang kita mau. Iya, alhamdulillah itu tadi tayangan sisi lain nih Kiai. Barangkali dari tayangan ini bisa kita lihat bahwa di sana itu ternyata semua pesertanya adalah perempuan ya. Sesuai dengan tema kita hari ini, artinya di pesantren yang Kiai bina ini memang ada kelas khusus gitu. Ada pengajian khusus untuk perempuan, ada yang campur, Ustaz. Oh, iya. Kalau untuk hal-hal tertentu mereka dikhususkan. Itu kenapa? Apa hal tertentu apa aja Kiai biasanya? Kalau dalam masalah mohon maaf, head, hal yang kayak gitu kan nggak perlu laki-laki tahu. Karena kalau laki-laki tahu, nanti malu itu. Apalagi masih remaja gitu, mendingan laki-laki tahu dari guru yang laki. Yang perempuan dari guru yang perempuan, agar ketika ada pertanyaan bisa langsung belak-belakan. Berarti bukan laki-laki bukan tidak perlu tahu, tapi tahunya dengan cara yang berbeda. Ya, supaya perempuan di situ bebas bertanya gitu ya. Betul. Kalau gitu yang ngajarin bukan kiai dong, itu bukan. Kalau yang perempuan bukan. Ya. Nah, kita kembali ke materi kita Kiai. Ini soal perempuan, dan tadi unik. Ini sebelumnya Kiai menyampaikan bahwa berkait dengan imam yang memberikan bertanggung jawab. Ini imam di sini apakah hanya pemerintah saja, atau itu dia suami atau laki-laki? Ini gimana Kiai? Bisa diumumkan. Artinya secara negara maka yang bertanggung jawab adalah pemerintah. Ke bawahnya adalah Pemprov, bawahnya lagi kabupaten, kecilnya lagi adalah suami. Suami yang harus mengajarkan kepada istrinya. Atau paling tidak bagi yang tidak mampu untuk mengajarkan istrinya, berikan kesempatan untuk belajar. Dan yang kita ingin tekankan di sini adalah ibu-ibu yang udah banyak ikut majelis taklim, ya jangan cuma ikut majelis taklim doang. Yang mereka ingat adalah seragamnya, Ustaz. Yang pertama seragamnya, keduanya pikniknya. Kapan pikniknya itu, kapan gitu loh. Harusnya kan kayak ini nih, kayak responnya para sahabat Nabi ini.
Rasulullah ngajarin ini, direspon dengan positif, iya langsung. Respon ini, iya, sama dengan yang laki-lakinya. Responnya adalah sami'na wa ata'na. Mereka juga sami'na wa ata'na. Disuruh sedekah, bayangkan kalau orang laki-laki mau nyopot amanah, anting nggak ada, emasnya nggak ada, dompet yang dikeluarkan. Kalau mereka nih pakai perhiasan, perhiasannya di ini kan. Kenapa kayak gitu? Karena mereka yakin banget ketika Rasulullah mengingatkan ya. Salah satu yang sering Rasulullah ulang-ulang adalah kepada perempuan, bahwa mayoritas penghuni neraka adalah perempuan. Tolong kalian jangan sampai masuk kategori yang mayoritas ini. Iya. Sedekahlah. Iya, dan itu seperti yang dilakukan oleh guru kita yang lain, Ustaz Yusuf Mansur ya. Langsung kadang-kadang spontan mengajak orang untuk bersedekah. Baik, Kiai, mohon ditahan dulu. Saya kira juga pemirsa masih ingin tahu lebih jauh lagi, dan nanti kita akan berikan kesempatan pula kepada jamaah yang ada di studio untuk bertanya. Tetap bersama kami, karena setelah ini kita akan kembali lagi masih dalam kajian Kitab Kuning Sahih Bukhari. Alhamdulillah pemirsa, Anda masih bersama kami dalam kajian Kitab Kuning Sahih Bukhari. Nah, kita akan berikan kesempatan kepada jamaah di studio untuk bertanya ya, Kiai ya. Baik, silakan Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mau menanyakan kepada guru saya, yaitu Dr. Lutfi. Ustadz, kaitannya dengan wanita, sekarang ini sepertinya ibu-ibu kita ini banyak bertabaruj. Dan saya sepertinya tabaruj itu bermuara kepada Ustadz yang katakan tadi, innal mubadzirina kanu ikhwanu syayatin. Terus ada korelasinya dengan hadis khusus seperti ini Ustadz, kepada wanita yang bertabaruj ini, dan agar bisa mencontohkan kepada generasi kita yang di bawah, terutama anak-anak kita, cucu-cucu kita, adik-adik kita, karena di An-Nisa ayat 9 sudah jelas, hendaklah kalian takut dengan meninggalkan generasi yang lemah. Terima kasih Ustadz atas pertanyaan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz, kita kumpulkan dulu Ustadz ya. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Salman Zuhti dari PMA Al-Azhar. Yang kami ingin tanyakan dari keterangan Bapak Ustadz tadi ialah mengenai wajibnya atau perlunya ibu-ibu belajar dalam soal pendidikan agama terutama. Kemudian kalau ibu-ibu itu tanggung jawabnya pada anak-anak, di mana tanggung jawab bapak-bapak? Bagaimana pembagiannya? Inilah yang kami ingin tanyakan, supaya tidak ada saling menunggu atau saling rebutan. Ini yang kami tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan yang ketiga. Assalamualaikum Ustaz. Sehubungan dengan hadis talabul ilmi faridatan ala kulli muslimin wal muslimat, lalu ilmu apa saja yang sangat diutamakan yang harus dipelajari oleh kaum wanita? Terima kasih. Oke, baik. Silakan yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, ini saya hanya menanyakan pengalaman. Selama ini kita kan kalau majelis taklim tuh bisa ada laki-laki dan perempuan bisa mendengarkan. Tapi saya pernah melihat, saya ke satu majelis taklim itu ada tidak diperbolehkan antara laki-laki dan perempuan langsung berhadapan. Jadi ada tirainya. Nah, apakah yang saya tanyakan ini ada hadis yang melarang demikian, itu yang ada tirainya? Maksud antara tirai antara jamaah atau hijab, antara jamaah dengan gurunya. Oke, jadi kalau guru laki-laki kita harus ada tirainya, hijab gitu. Ya. Jadi apakah ada dalam sebuah hadis yang melarang? Terima kasih. Ya, baik, silakan. Ya, pertanyaannya agak sedikit panjang-panjang nih jawabannya. Ada satu kebiasaan yang tidak dimiliki oleh generasi-generasi yang selanjutnya. Rasulullah SAW bersabda, khairul quruni qarni. Sebaik-baik masa adalah masa aku ya, masa zaman Rasulullah. Apa korelasi dengan pertanyaan tadi Ibu, bahwa zaman Rasulullah tuh sahabat-sahabat itu sahabat-sahabat Nabi yang muslim ya. Di Madinah itu ada kaum muslimin, ada 3 kelompok.
ada kaum muslimin, ada kaum munafikin, dan ada kaum Yahudi. Nah, 3 nih yang kelompok besarnya. Kalau kaum Yahudi jelas tidak mengikuti Rasulullah. Kaum munafik jelas berpura-pura ikut Rasulullah. Tapi kaum muslimin ini baik yang mukmin maupun yang mukminah itu ketika Rasulullah bilang A, mereka akan langsung A. Ketika Rasulullah bilang B, langsung B, tanpa A, I, U, E, O. Nah, di beberapa hadis yang sebelum kita baca, ketika orang terlalu banyak nanya, Rasul kan marah. Iya. Jangan terlalu banyak nanya, kamu mau seperti orang Yahudi, nanya doang tapi nggak ngerjain. Nah, bagaimana soal tabarruj? Ketika Rasul melarang, berarti kan mereka nggak melakukannya. Nah, tinggal makin lama makin hilang. Kenapa makin hilang? Karena khairul quruni qarni. Yang paling taat ya zamannya Rasulullah. Semakin kurang semakin kurang lagi. Nah, bagaimana kewajiban kita? Kewajiban kita ingat, kalau mau bersama Rasulullah ya harus ikuti sunnah Rasulullah. Kalau mau bareng-bareng masuk surga bersama Rasulullah, ya ayo kita ngikuti sunnah Rasulullah. Ayo kita seperti zaman sahabat, sekalipun mungkin tidak sampai ke taraf yang itu. Ini yang pertama. Tapi gini kayak kan sekarang juga banyak yang namanya fashion, busana muslimah gitu. Iya, iya. Yang sampai, nah apakah ini adalah bagian daripada tabarruj tadi gitu? Iya. Katanya perempuan juga kan perlu untuk tampil menarik, gitu. Akhirnya muncul fashion-fashion yang yang menarik. Di Indonesia saya kira fashion tuh luar biasa, nomor 1 barangkali di dunia ya untuk muslimah. Ini gimana? Muslimahnya? Ya kata patokannya kan sudah dipatok. Patokannya adalah tidak mengundang, tidak menampilkan bentuk tubuh. Ini patokan-patokan yang harus ditaati. Kalau patokan ini belum dipenuhi, maka berarti belum memenuhi syarat. Masih ada nilai pakaiannya, pakaian seorang muslimah ada yang nilainya 9, sudah memenuhi syarat. Ada yang 8, ada yang 6, ada yang 5, ada yang 3, ada yang 4, ada yang 2, ada yang jeblok. Nah itu tergantung dari tadi tuh kategori yang sudah. Nah semuanya kayaknya perempuan udah tahu mana kategori yang boleh dan mana kategori yang tidak boleh. Tinggal bagaimana melakukannya. Tinggal bagaimana melakukannya. Nah kalau takut masuk neraka, ya lakukanlah yang nomor 9. Yang nilainya 9. Nilainya 9, nilainya 8 gitu. Ya, silakan Kiai. Selanjutnya. Untuk yang kedua, supaya nggak berebut gimana? Kan masing-masing punya tanggung jawab. Tanggung jawab Bapak memang agak lebih banyaknya di luar ya. Mungkin dalam. Tapi tanggung jawab Bapak juga untuk mendidik anak. Sama-sama memikul tanggung jawab. Yang hadisnya kan populer sekali Pak. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Yang bapaknya tanggung jawab, yang juga ibunya juga tanggung jawab. Masing-masing punya tanggung jawab. Anak tanggung jawab siapa? Anak tanggung jawab berdua. Kalau nafkah tanggung jawab bapak, tanggung jawab suami ya. Kalau hal rumah tangga tanggung jawab istri, ibu. Nah anak tanggung jawab berdua. Namun kadang-kadang suka ada bentrok, misalkan sederhana dalam aplikasi nih Kiai. Ada anak yang misalkan suka lari-larian, si bapak lagi baca koran. Mak, tuh anak lu tuh lari-larian ntar jatuh gitu. Iya. Jadi seolah-olah semuanya dilemparkan. Iya. Ada kejadian yang luar biasa di zaman Rasulullah, Ustaz. Iya. Ketika Rasulullah gendong cucunya, baik yang perempuan maupun yang laki. Umamah, cucu pertama Rasulullah dari Zainab dan Abul As itu digendong oleh Rasulullah pakai sholat gendong cucu perempuan. Bagaimana caranya gitu, terus waktu mau ruku ditaruh dulu, nanti pas diri digendong gendong lagi. Umar kan kaget, engkau menggendong seorang anak, bukannya laki-laki itu harusnya nggak cengeng gitu katanya. Apa kata Rasulullah? Man lam yarham la yurham. Orang yang tidak mengasihani tidak akan dikasihani. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama.
Kita ngasihani orang yang di bawah, yang nanti Allah akan mengasihani kita. Itu baru dah Umar mau gendong ininya. Di Irak, Bu, waktu zaman perang Saddam Hussein ya. Orang Irak itu sebelum Saddam Hussein gendong cucunya, itu orang Irak nggak ada yang mau tuh. Mayoritas orang Irak nggak mau menggendong cucu karena gengsi. Saddam Hussein kasih contoh gendong cucunya. Akibatnya banyak orang yang niru Saddam Hussein ya, dalam menggendong cucu. Padahal Saddam Hussein sebenarnya kalau kita mau lihat sejarah Islam, Rasulullah sudah melakukan hal itu. Iya. Tapi betul tadi kata pemimpin bahwa ketika pemimpin mencontohkan akan ngikut ya. Akan ngikut, betul. Subhanallah. Tapi tadi ada yang bertanya tuh, kok sholat pakai gendong-gendong bayi, gimana konsentrasinya itu? Ini kan Rasulullah boleh sholat sambil gendong bayi. Dan Rasulullah kedudukannya sebagai imam, Ustaz. Iya benar. Imam sholat boleh gendong bayi, boleh. Nggak banyak harakatnya, ya nggak bergerak-gerak. Bayinya nggak kencing, bayi cucunya Rasulullah saat. Tentu Rasulullah sangat memperhatikan soal kebersihannya. Kebersihannya pasti standar. Dan ini menunjukkan boleh anak-anak ikut ke masjid. Ada di Sahih Bukhari satu. Masya Allah. Ini juga kayak ilmu baru yang buat kita juga gitu. Apalagi sekarang kan teknologi canggih. Bayi pakai popok yang meresap juga itu kan salah satu untuk menjaga kebersihan gitu. Jadi kalau seandainya bayinya daripada ibunya lagi masak, bapaknya mau sholat terus nangis sambil bawa gitu boleh ya? Iya, boleh. Iya. Masya Allah. Tetap konsentrasi dari sambil. Jadi Allahu Akbarnya nggak digini loh, Iya. Enggak, Allahu Akbarnya tangan satu aja. Allahu Akbar satunya gendong. Iya. Baik, subhanallah. Kita dapat pembelajaran baru lagi. Ya, silakan Kiai dilanjutkan lagi. Yang untuk pertanyaan ketiga, apa hak perempuannya yang untuk dipelajari? Tadi hadisnya banyak orang yang salah ngutip ya. Salah ngutip tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin, itu salah. Berhentiin aja muslimin. Akan tapi pengertiannya juga muslimatin. Tapi dalam artian pengertian, bukan teks. Apa yang boleh dipelajari? Kalau dulu kan disesuaikan dengan zamannya, Bu. Zamannya. Apa saja yang boleh dipelajari? Semua yang laki-laki boleh pelajari, maka perempuan boleh mempelajarinya. Pilot boleh. Komputer boleh, akuntansi boleh. Sekalipun waktu zaman dulu ketika berperang ya, perempuan itu banyak membantu soal medisnya. Mereka banyak membantu soal medisnya. Terus mereka banyak membantu soal logistiknya. Nah, kalau mau yang lebih dari itu, Islam tidak melarang. Boleh mempelajari apa yang dipelajari oleh kaum laki-laki. Cuman tetap tanggung jawabnya beda. Laki-laki diberi tanggung jawab untuk menjadi kepala rumah tangga, untuk menjadi pemimpin negara yang tertinggi. Nah, kaum perempuan diminta untuk membantu suaminya di kepala rumah tangga di rumah, untuk membantu negara itu boleh. Boleh. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan tadi, tirai hijab. Untuk tirai ini ketika yang gurunya zaman Rasulullah ya, ketika Aisyah yang mengajarkan itu adalah min warai hijab, di belakang tirai. Nah, siapa yang nggak di belakang tirai? Ponakannya. Karena itu para tabiin kalau belajar sama Aisyah sebagai ummul mukminin itu pasti ngajak ponakannya Aisyah, biar ada mahramnya. Nah, kalau secara hukum fikihnya boleh nggak kita nih seperti sekarang di studio nih, boleh nggak kita nih ada ibu-ibu langsung seperti ini? Jawabannya kalau nggak boleh, kita nggak boleh ngadakan seperti ini, Ustaz. Jawabannya adalah boleh, cuman yang ibu-ibunya diminta untuk tahu diri, yang narasumbernya yang di depan ustadznya juga diminta tahu diri. Kalau emang nggak boleh, kita nggak boleh tawaf, Bu. Kalau nggak boleh ada interaksi ya, kita nggak boleh tawaf, kita nggak boleh berpergian. Kalau nggak boleh, cuman mana yang terbaik? Hindari fitnah. Fitnah itu mana tergantung dari kondisinya. Kalau emang kondisinya harus pakai hijab, silakan pakai hijab. Tapi kalau kondisinya tidak, ya nggak apa-apa nggak pakai hijab. Iya.
Jadi tadi kalau pengertian tahu diri itu maksudnya gimana, Ustaz? Ustaz supaya tahu diri maksudnya gimana? Ya, tahu dirinya kayak gini, Ustaz. Ibu-ibunya ya dandanannya jangan ini. Kalau di sekolah ya saya dosen ya. Anak-anaknya nggak boleh lah pakai you can see, nggak boleh pakai hal-hal yang ini ya. Sehingga bukan DPR doang nggak boleh rok mini, Zat. Di kampus juga nggak boleh rok mini karena harusnya gitu biar dosennya nggak salah konsentrasi. Nah, ketika dosennya jangan selalu ngelihat satu arah aja kan, tapi ngelihat gitu. yang lainnya. Kalau ini cerita beneran, saya waktu kuliah di Syria, Zat. Dosen-dosen saya kan ulama-ulama besar tuh. Terkenal dengan sebagai profesor doktor dan juga syekh, juga kiai. Kalau perempuannya sebelah kiri, lakinya sebelah kanan. Beliau ngadapnya ke sebelah kanan, Ustaz. Nggak pernah kalau ada yang nanya, nanya apa gitu. Itu untuk menjaga ya? Iya, untuk menjaga. Apakah pakai hijab? Nggak pakai hijab, Bu. Nggak pakai hijab, tetap terbuka gini. Akan tapi beliau tidak pernah, apalagi melototin, Ustaz. Masya Allah. Jadi kalau seandainya ada ustadz yang kemudian lebih banyak melihat ke kiri, berarti sebenarnya dia sudah merasa lebih kuat daripada syekh tadi ya, menjaganya. Baik, Masya Allah. Nah, kita masih ada sedikit waktu lagi, Kiai. Kita akan perjelas lagi ya apa yang kita perbincangkan ini. Barangkali ada hal-hal penting yang ingin disampaikan. Silakan. Kita ingin menegaskan bahwa Islam itu rahmatan betul-betul lil alamin. Islam itu mengajak kita semuanya menjadi orang yang cerdas, nggak peduli laki-laki ataupun perempuan, nggak peduli orang merdeka ataupun orang budak ya zaman dulu ya, nggak peduli orang kaya ataupun orang miskin, nggak peduli statusnya sebagai priai ataupun santri ataupun abangan, semuanya disuruh belajar. Belajar karena melalui media belajar itu dia akan tahu kewajibannya kepada Tuhannya. Dia akan tahu juga hak Tuhannya kepada dirinya sendiri. Kalau ini semuanya orang pada mau belajar, Ustaz, maka disitulah fa'lam annahu la ilaha illallah akan ketemu. Yarfa'illahu alladhina amanu akan ketemu. Hal yastawil ladina amanu wal ladina hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun akan ketemu. Apakah sama orang yang mengetahui dan orang yang tidak tahu? Kan beda, Ustaz. Nah, beda itu yang tahu akan ditinggikan derajatnya. Siapa yang pengen ditinggikan? Islam mengajar terbuka. Quran bisa dikaji oleh siapa aja. Dan kita sudah ngasih contoh banyak bahwa budak pun banyak yang jadi orang hebat. Bukan keturunan bangsawan doang yang jadi orang hebat. Masya Allah. Artinya kalau orang bicara masalah emansipasi, sebenarnya Islam itu sudah memberikan peluang sejak dulu kepada perempuan ya. Betul. Tapi kenapa stigma bahwa perempuan itu seolah-olah menjadi hanya terbatas pada sektor domestik ini kelihatannya cukup besar ya. Berarti sebenarnya ilmu seperti tadi belum sampai kepada perempuan di sini. Ya, atau mungkin fitnahnya itu perempuannya terlalu beraksen lebih. Sehingga mungkin ulama dulu itu ini kalau perempuan di tempat ini atau di zaman ini kelebihan, direm nggak bisa. Nah kalau yang sekarang ini kan udah bisa direm nih. Bisa direm berarti udah boleh lagi, Ustaz. Nah kan ketika ulama pasti dengan bijaksana ya. Kenapa kok akhirnya ke situ? Mungkin dulu takut fitnah, akibatnya perempuan dibatasi belajarnya. Nah, kita ingin tegaskan lagi bahwa sebenarnya Islam memang sangat menggarisbawahi kalau takut terjadinya fitnah, dan ini besar sekali kemungkinannya, maka ini harus ditutup. Itu yang dikenal dengan namanya sadduz zara'i. Kalau kita punya anak perempuan kita boleh gak dikuliahin? Jawabannya adalah boleh. Tapi kalau kita tahu bahwa kuliah di tempat itu adalah semuanya orang brengsek, kita nggak boleh mengantarkan anak perempuan kita kuliah di tempat itu. Bukan kuliahnya yang nggak boleh, Bu, tapi dampaknya dari kuliah di tempat yang itu.
Artinya dengan demikian kita tarik ke benang merahnya bahwa perempuan itu terbuka untuk belajar, tetapi lingkungan belajarnya harus sesuai dengan kodrat sebagai perempuan. Gitu ya Pak ya. Ada kalimat terakhir mungkin Pak yang ingin disampaikan? Barangkali masih ada waktu. Ya silakan Pak sedikit. Balik kepada soal kewajiban hak belajar untuk perempuan. Ada dua hal yang sekarang sangat meresahkan. Orang-orang, kita melihat Muslim, orang-orang Islam ternyata dia tidak mengenal dirinya, tidak mengenal Tuhannya. Dalam kalimat-kalimat dia bisa mengatakan itu, tapi dalam kesehariannya dia tidak mengenal Allah, tidak mengenal dirinya. Nah, untuk bisa mengenal Allah, bisa mengenal diri, kuncinya belajar. Kalau nggak belajar, nggak akan pernah mengenal Allah, tidak akan pernah mengenal diri. Ingin mengenal Allah, ingin mengenal diri, kunci emasnya adalah Al-Quran dan hadis. Baik, ini waktu kita sudah habis. Terima kasih. Mohon maaf. Baik, tadi pernyataan terakhir ya sebagai pelengkap dari apa yang kita kaji pada kesempatan ini. Baik pemirsa, mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Sekali lagi kami mengingatkan kepada Anda yang ingin masuk ke dalam surga melalui pintu sedekah seperti biasa, Anda dapat melakukannya ya melalui nomor rekening yang tersedia dari sejak awal sampai akhir ini. Dan insya Allah kita minggu depan masih akan berjumpa kembali. Dan jangan lupa bahwa kita pun sekarang mengalami perubahan jam tayang. Ya, memasuki bulan April, tayangan kita tidak lagi hari Ahad, tetapi berubah menjadi hari Sabtu, Kiai, dengan jam yang sama. Jadi tolong dicatat nih, sehingga jangan kaget. Loh kok nggak ada? Dr. Lutfi ternyata udah kemarin. Waduh, sayang sekali. Baiklah, jadi kami sampaikan seperti itu. Tema kita untuk ke depan apa, Kiai? Malu bertanya sesat di jalan. Nah, ini dia. Pas saya malu bertanya, sesat di jalan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari sama-sama kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.